Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim bil khusus dumateng Romo Ki Haji Muhammad Saiful Anam Al-Hafidh berserta Ibu Nyai, para asatidz wa asatidzat, ketua yayasan, komite dan seluruh peserta pelatihan peningkatan kompetensi pendidik atau guru. Betul usah Kang? Pun enggak usah. Nah, yang saya hormati, ini mungkin agak digeser sedikit nanti kalau saya mau jalan supaya agak dikedepankan. Oke. Nggih. Nah, pun sip. Pun mboten sah, Pak. Kalau tak. Alhamdulillah wa syukurillah, kali pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini mengawali sejarah pesantren Lubabul Fattah dengan pendidikan formalnya, ada kegiatan seperti ini. Tadi saya bicara dengan Pak Ketua Yayasan, dalam hal ini Pak Haji Haryanto. Ini adalah kegiatan yang sebaiknya istimror, ada kontinuitas. Nanti setiap 3 bulan sekali. Sebetulnya banyak agenda yang harus kita sampaikan, agenda yang harus kita jalankan. Angan-angan tadi, kalau di dalam konteks manajemen, maka Kiai Haji Saiful Anam itu seorang leader. Leader itu pemimpin, di bawahnya pemimpin itu manajer. Jadi Kiai Haji Saiful Anam itu harusnya bukan seorang manajer tapi seorang leader. Seorang leader itu bedanya dengan seorang manajer. Leader itu harus 100 kali punya visi ke depan. Kalau manajer itu 100 kali harus loyal terhadap leader. Itu bedanya antara leader dengan manajer. Nah, kenapa kemudian Kiai Haji Saiful Anam masih seperti, karena umpama perusahaan itu perusahaan yang baru lahir. Jadi leader tapi ya nyambi manajer. Ya manajemen bakul soto Mas Ian. Ya, tapi nanti ke depan kalau sudah besar nggak bisa manajemen bakul soto. Manajemen bakul soto itu yo ngayai dewe, ngurang-ngurai dewe, ngedoli dewe, nyusui dewe. Nggak apa-apa, tapi ini kan terbatas. Tapi kalau kemudian warung sotonya saudara ada 10, nggak mampu, maka kemudian harus mendelegasikan tadi. Tapi hari ini saya akan tidak bicara tentang leadership. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Langsung mawon karena waktunya terbatas. Wa hadza awwalu marrah aku muhuna. Wa asaqul yakni anil maddah yata'allaq bil ihtiraf. Jadi ini pertama kali wa artadi al izar. Jadi saya pertama kali ngisi pelatihan profesional pakai sarung. Ya. Dan ini tidak terjadi kecuali di Lubabul Fattah. Baik. Oke, baik. Yang pertama, kenapa kemudian saya penting bicara tentang guru berkarakter? Al-asatid at-tabi'i. Jadi asatid yang punya karakter. Bagaimana membentuk karakter, mengembangkan karakter? Kita itu organisasi, lembaga yang berbeda dengan lembaga yang lain. Saya sering mengatakan lahirnya SMP Lubabul Fattah itu based on Islamic boarding school, berbasis pesantren, bukan pesantren berbasis sekolah. Maka karakter yang dibangun, nilai yang dibangun itu beda. Apa yang beda? Kompetensinya harus beda. Orang yang di sini itu kemampuannya harus beda dengan orang yang tidak di pesantren. Profesionalitasnya juga beda. Kita itu profesionalitas yang dikuliti dengan nilai-nilai keagamaan. Apa nilai keagamaan yang kita punya? Yaitu nilai spiritualitas.
Saya hari ini mohon doanya kepada panjenengan semuanya dan termasuk wabil khusus Dumateng Kiai Haji Saiful Anam. Nanti kalau betul-betul tahun ini saya ditakdirkan oleh Allah menjadi guru besar atau profesor, salah satu tokoh yang akan saya teliti adalah beliau sendiri. Saya sudah memotret 10 tokoh. Saya akan menulis tentang quantum management. Apa itu isinya nanti. Tapi salah satu objeknya adalah beliau. Akan saya tulis itu sebagai objek saya. Ya, dengan tentu kapasitas. Kalau Allah menakdirkan tahun ini SK guru besar saya turun. Amin. Mudah-mudahan ya benar-benar turun gitu loh. Ya, ini memang apa menjadi satu himmah bagi saya dan juga ya itulah gitu loh. Kalau turun tahun ini ya mudah-mudahan ya, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan tahun. Kenapa? Ya banyak efeknya, terutama bagi saya dan keluarga secara pribadi. Nah, saya tidak akan cerita pribadi, saya lanjutkan lagi. Next, Kang. Nah, sekarang kita berangkat pada analisis tentang kompetensi guru. Kalau dalam teori manajemen itu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ukurannya 2. 1 kompetensi. Kompetensi itu kemampuan ya. Yang kedua komitmen. Komitmen itu loyalitas. Kita coba cek di kuadran 1. Guru yang mau kita cari di Lubabul Fathah itu yang paling ideal itu kuadran 1. Siapa itu? Guru yang punya kemampuan dan punya komitmen. Itu guru ideal. Pinter terus loyal. Iku sing digoleki. Dan itu kalau direkrut harus nomor 1. Punya kompetensi, punya loyalitas. Orang yang seperti ini selalu punya kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya terus menerus. Cirinya orang yang enggak baik itu ketika merasa ilmu sudah cukup. Ini bahaya ini. Sudah merasa kafahuna, sudah aku cukup ilmu ini. Wah, ini padahal bertentangan dengan hadis Nabi minal mahdi. Nah, atau dalam bahasa kerennya itu lifelong education, pendidikan sepanjang hidup, sepanjang lifelong education atau long life education, pendidikan sepanjang hidup, lifelong education. Utlubul ilma minal mahdi. Nah, jangan sampai yang ada di sini merasa sudah cukup, nggak boleh itu. Kemudian kuadrannya kedua, ini punya loyalitas tinggi tapi komitmennya rendah. Biasanya kritikus, seneng ngeritik toh. Pokoknya ngeritik, pinter usul, seneng ngeritik, tapi nggak ngasih solusi. Lek dikai penggawean gak gelem. Ini model kuadran 2, analytic observer. Delok wah iki kurang ini. Sampeyan yo ojo aku. Wonten mboten ten mriki? Ya masuk kuadran 2. Jarang ya. Kemudian ada yang kuadran 3. Kuadran 3 ini kompetensinya rendah, loyalitasnya rendah. Ini sarannya kalau sebagai manajer drop out. Kau usah direkrut yang model nomor kuadran 3 itu. Pinter enggak, loyal enggak, terus digolek apa nih? Ya wes ndak usah diterima wae gitu loh. Drop out saja. Kemudian kuadran 4 ini dia loyalitasnya bagus, kompetensinya rendah. Iki si ono apike. Biasanya si bahasa abah khidmai tinggi. Ndak patek pinter, kompetensinya enggak terlalu tinggi tapi loyalitasnya tinggi. Dikongkon yang dia gelem. Nah, 3 orang yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4 ini masih bisa dibina.
asal tidak di kuadran 3. Biasanya apa? Terlalu sibuk, sangat energik, antusias dan penuh kemauan. Ia berkeinginan menjadi guru yang lebih baik dan membuat situasi kelas lebih menarik. Dia pengen, dia kompetensi rendah tapi gelem. Kesok pelatihannya enggak. Kesok takhir enggak. Jadi itu masih bisa walaupun kompetensi awalnya rendah. Orang pintar itu akan kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Orang pintar itu akan kalah dengan orang yang sungguh-sungguh. Bijaddin la bijiddin kulla majdi fahal jaddun bila jiddin bimajdi fakam min abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Memang sesuatu itu diperoleh bukan karena kepandaian tetapi karena fadl dari Allah. Memang sesuatu itu diraih bukan karena kesungguhan tetapi karena fadl dari Allah. Tetapi adakah kesuksesan yang bisa diraih tanpa kesungguhan? Jawabannya lah. Maka sungguh-sungguh itu penting. Fakam min abdin yakum maqama hurrin. Betapa banyak seorang biasa-biasa yakum maqama hurrin menempati makomnya orang-orang yang merdeka, orang yang terhormat. Wakam hurrin yakum maqama abdin. Betapa banyak orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terhormat menempati makomnya abdin. Kalau anak saya misalkan seorang doktor, seorang profesor sekalipun, kalau anak saya tidak berkesusahan seperti saya, ya dia maqama abdin. Jenengan Ustadz, tapi kalau anaknya tidak berkesusahan seperti jenengan dulu belajar, ya maqama abdin gitu. Maka ini santri juga begitu. Bapak sampean seorang kiai, seorang apalah, tapi kalau sampean tidak berkesusahan seperti bagaimana bapak saudara, ya antum maqama abdin. Maka Anda harus bersungguh-sungguh, berkesusahan, berpayah-payah seperti bapaknya. Bapak Anda seorang jenderal, seorang dokter, ya Anda harus lihat bagaimana perjuangan bapaknya, sehingga kemudian Anda menjadi makomnya hurrin. Maka itu Abah sering menjelaskan kepada kita ada faktor nasib, nasab, nasob. Nasab itu gak iso diutek-utek wis. Ya. Sampai piye terus nasab itu gak iso, sudah wis, nasab itu sudah. Tapi yang bisa dirubah nasib. Sama nasob, panggonan. Kenapa panggonan penting? Kalau Anda mau sukses, Anda harus sering bergaul dengan orang yang sukses. Kalau Anda ingin jadi kiai, Anda harus sering bergaul dengan kiai. Minimal, apa akan sering mengatakan, anil mar'i la tas'al, wasal an qarina. Tentang seseorang jangan ditanya, tapi tanyalah sama teman yang dekat. Ini menunjukkan seperti itulah sesungguhnya pembelajaran di pondok pesantren. Istamir, Kang. Muglak ya, masih tertutup. Saya itu kalau di luar itu, ya di sini kan menyesuaikan dengan pesantren. Ada ice breaking, yo apa itu nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi nyanyinya yang enggak ngawur ya. Coba sekarang ice breaking aja dulu. Saya ajar senam otak. Coba tangannya begini semuanya. Nah, terus, wah, Pak Aliu sampai menghayati, Pak Ali menghayati, ya coba, oke, sudah. Oh, saya enggak punya saku ya, ini Kang, cekelono Kang. Nah, besok kalau pelatihan berarti harus ada gininya itu ya. Nah, oke, sekarang senam otak. Tadi kan sudah. Oke, satu lagi. Ini untuk melihat otak kanan, otak kiri Anda normal atau enggak. Sekarang ikut saya. Begini semua. Yang satu nembak. Ya, coba. 5 4 3 2 1 0. Coba ulangi lagi. 5 4 3 2 1 0. Ya, ya.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Coba. Ayo, bisa? Konsentrasi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau belum berarti otak kanan kirinya belum seimbang. Dulu nah, ada olahraga begini, ini ada ilmunya, ini sih ilmu psikologi. Coba yang satu didodok, yang satu didorong. Ayo. Coba, yang satu diketuk, yang satu didorong. Ojo ngene-ngene kabeh lho ya. Yang satu diketuk, yang satu didorong. Coba. 1, 2. Sekarang dibalik. Sekarang dibalik, yang satu diketuk, yang satu didorong. Lek Anda sing ngene-ngene berarti latihan ya. Nah, lek sik ngene-ngene to ngene bareng berarti otak kanan kirinya belum seimbang. Nanti saya kapan-kapan saya kasih tahu misteri otak kanan otak kiri. Ya. Nah, otak kiri itu cenderung analitis, sekuensialis. Jadi berpikirnya itu analitis, kritis, itu otak kiri. Matematis, pintar ngitung itu otak kiri. Tapi kalau orang otak kanan itu global, kemudian intuitif, itu orang otak kanan. Jadi kelasnya administrator, pinter ngitung itu otak kiri. Tapi kalau punya ide gagasan besar itu biasanya otak kanan. Nah, nanti kapan-kapan itu istamir, next. Nah, ada hunaka arba'ata mukawinat atau hunaka arba'a mukawinat. Ada 4 komponen, ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik, seorang muallim, seorang mudarris, seorang murabbi. Kalau di dalam istilah bahasa Arab itu buahnya ya, bahasa Arab itu keren sesungguhnya, karena istilah guru saja itu ada 7 istilahnya: murabbi, muallim, mudarris, mursyid, apalagi ustadz. Oh, bukan syekh ya, syekh itu orang tua. Kalau ustadz, kalau Anda alumni Mesir, ustadz itu gelar profesor, itu ustadz. Pindah neng Indonesia guru TPQ. Lo serius, isal ila al-khirij min al-misri ila al-asatid man alladhi yakhrujun min al-misri. Tanya kepada orang yang alumni Mesir. Mesir itu ustadz itu profesor. Nah, pindah datang Indonesia guru TPQ. Waduh. Makanya kalau saya nanti profesor cukup dipanggil ustadz. Nah, ada 4 kompetensi. Hunaka arba'ata al-kafa'ah. Ada 4 kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik, seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogis. Yang kedua kompetensi profesional, atau saya tulis di situ 2 kompetensi kepribadian, 3 kompetensi profesional, 4 kompetensi sosial. Ma huwa wa ma adraka ma huwa ya. Nah, istamir. Saya sambil nunggu Pak Khazin nanti. Istamir. Nah, sekarang bicara tentang, wah ini fotonya sama abang ini ya, iman Islam ihsan. Ya. Kalau di yang lain zikir fikir amal soleh. Nah, iman Islam ihsan. Mahua kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan seorang guru dengan indikator 10 itu. Kemampuan memahami karakter peserta didik, kemampuan mengelola kelas. Nggih. Fadhil. Nggih, monggo. Ada guru iku pinter
Tapi masuk di kelas, kelasnya rame. Anda kalau masuk kelas, kelasnya rame, kalau sing ngrungokno, mohon maaf, Anda berarti termasuk guru yang belum punya kompetensi pedagogik. Kenapa? Nggak bisa mengelola kelas. Bagaimana supaya Anda bisa mengelola kelas? Ya harus mampu memahami manajemen kelas, mampu memahami karakter peserta didik. Mohon maaf nyuwun sewu. Peserta didik itu punya gaya belajar dewi-dewi. Minimal ada 5 gaya belajar. Anak itu satu, ada anak yang gaya belajarnya itu visual, seneng delok gambar. Visual itu ini penglihatan. Ada yang kedua, anak senengnya itu auditori, seneng ngrungokno. Sudah tidak sama ini. Yang satu visual, yang kedua auditori. Yang ketiga, ada anak itu kinestetis, kayak iso meneng, senengane gerak. Masa memperlakukan anak yang auditori, anak yang kinestetik, anak yang visual podo, nggak sama. Ada yang anak audio visual, yo seneng delok, seneng mendengarkan. Maka ustadz-ustadzah, mohon maaf ini, pertama kali yang harus Anda kuasai, menguasai kelas. Cirinya kalau Anda menguasai kelas, Anda begitu masuk, anak itu bisa Anda hipnotis, namanya hypnoteaching. Tapi kalau Anda masuk puang, berarti Anda belum mampu ini. Kompetensi yang pertama mengelola ke kelas, terutama bagi kelas sivir. Oleh kelas apa tuh ya wes level berpikir naik, terutama kelas sivir, kelas ibtida, ini penting. Bagaimana caranya? Anda kuasai karakteristiknya anak. Misalnya, saya di sini belum menemukan sesuatu yang standar ketika mengajar. Contoh. Ketika masuk, standarnya harus sama. Nanti sepakati pengurus dengan ustadz-ustadz yang kelas sivir, isti'adadan, siap, maksudnya begitu. Cuman karena pesantren pakai bahasa Arab. Siap, lagi dulu kan gitu, siap berdiri kepada guru memberi salam, assalam. Nah, ini sekolah umum. Kita sekolah pesan, isti'adadan, qu'udan, mereka duduk, tidak anak kur, nah, salaman. Harus ada satu yang mewakili kelas sivir. Gantian tunjuk, coba disiapkan. Semuanya harus bisa. Oke, kamu ya, sampean, gantian. Terus kelas ustadz, tapi semuanya harus bisa. Santri itu, ayo disiapkan. Oh, tahu dia SOP-nya, isti'adadan, qu'udan, salaman. Kelas akan hening. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sivir, ada cilik-cilik, kelasnya PAUD, kelasnya ASKA itu, Alma, kan gitu. Assalamualaikum, baru doaan. Sudah ada yang mengambil, yang mengomando bukan ustadznya, ya temannya. Ini perlu nanti dilatihkan ke anak-anak, semua ustadz. Nggak ada anak itu yang bodoh itu sebenarnya tidak ada. Yang ada guru yang belum berhasil mendidik dia menjadi faham. Nah, itu dibuat standar, maka kelas itu ndak melayu dewe. Nah, Anda ngulang situ pencolot. Oh, berarti kelas ini belum Anda berhasil kuasai. Nah, ini namanya hypnoteaching ini. Istidadan, qu'udan, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ustadznya menjawab waalaikumsalam. Doaan Allah, misalkan apa doanya di sini saya tidak tahu. Ketika awal itu standar enggak? Seragam enggak, Kang? Doa masuk kelas, doa ketika di dalam sebelum pelajaran. Raditu billahi robba. Nah, itu di standar disepakati. Raditu billahi robba wa bil Islam. Baru ustadz. Termasuk ustadz itu harus tahu mengelompokkan anak. Misalkan anak kinestetik, kayak seneng kan jejeki koncone. Pokoknya ya apa nang kelas itu ada yang nangis, diketak koncone, dijewer, itu kan kinestetik ini. Nah, ini lek dicampurno dengan anak sing mau menang, sing menang dadi dibully terus iki. Ya, dibully terus. Ini penting. Hal yang tidak boleh terjadi pada anak usia golden age itu adalah bullying, perundungan. Wah, ini ngeri. Ini tugas kita semua sebagai pendidik. Harus perhatikan anak itu. Jangan sampai ada bullying. Bullying itu akan membentuk mentalnya anak down nanti sampai dia dewasa.
Kalau pernah dia dikerasi oleh temennya terus sampai terbangun, karena anak usia, mohon maaf, 4 sampai 7 tahun itu golden age, masa keemasan. Otaknya itu sedang berkembang berjuta-juta sel. Ya, makanya anak kecil itu pintar sekali. Kayak ono HP tidak percaya. Diadu nanti dengan saudara-saudara. Mesti pintaran anak cilik. Kalimat saja tidak usah diajari kok. Bermain dengan temennya, pulang itu kosakatanya sudah langsung. Makanya kalau diajari kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang mutiara yang nggak bener itu, juan, itu langsung masuk. Kulo niki 2 tahun jadi kepala TPG, tapi waktu teng Malang jenenge mboten kulo damel kepala TPG, direktur TPG. Ben koyo guayang lho, padahal ya gak ono bayarane. Pokoknya yang keren daripada kondektor ya kan, direktur. Ngoten niku ada anak yang TK penggaweane misuan. Terus nyuwun sewu. Senengane iku buka roke arek wedok. Diplorotno ngoten. Kadang dibuka. Mohon maaf ini terjadi beneran di Malang. Misuan lek mboten ngoten celanane dhewe diplorotno. Diduduhno kelamine. Wah, kula kan sebagai direktur ya TPG. Piye arek iki kok misuan, tak celuk. Sapa sing ngajari awakmu? Ibu saya Ustad. Wages saya. Beneran ibumu? Saya kejar terus nambah lagi. Bukan Ustad, teman saya si ini sini. Akhirnya muncul ilmu konseling. Saya coba ke tetangganya. Niki putrane sinten kok penggawane misuan ngono. Oh, putrane si fulan sama si fulana. Memang niku bapak ibune senang miso-miso. Coba anak ini masih 0 besar. Terus kali wong tua nih sering dijak nonton film Blue. Coba. Berarti kan ini orang tuh sudah merusak mental anak sejak kecil. Makanya terpatri terus, ini bahaya sekali kalau sudah rusak mental anak di usia keemasan ini yang kita jaga. Pengurus calon ustadz ustadzah. Nah, ini kan calon ustadz ustadzah. Yang ini sudah ustadz ustadzah. Yang ini juga ustadz ustadzah, yang ini calon ustadz dan sudah ustadz. Nah, ini penting untuk dipahami. Berarti masuk baru di kompetensi yang pertama, kompetensi pedagogik. Ayo mulai besok dibuat standarisasi semuanya. Nah, bagaimana caranya supaya kalau saya ngajar ngaji yang sono nggak melayu-melayu? Kasih penggawaian. Setelah ngaji ya, misalkan ini ikro nulis. Nanti ditandatangani ibu atau ustazah. Nulis sampai tugasnya setelah baca, kita ngecek kan masih satu-satu. Nah, satu kelas 20. Pindah satu kelas. 20. Ya walaupun 20 itu belum ideal. Rentangnya yang ideal itu 1:10 maksimal. Satu ustadz nangani 10 santri. Kalau 20 tidak ideal sesungguhnya secara teori. Tapi semerga ustadz ono kuwi, berarti ilmu kita harus nambah, ilmu manajemen kelas. Yang sudah membaca setoran sama ustadz, nulis ayat yang dibaca. Nanti dikoreksi, dikasih tanda tangan. Pokoknya Anda kasih penggawaian dia, jangan dibiarkan melayu-melayu mencolot-mencolot. Gitu loh. Kalau Anda membiarkan mereka berarti ya pembelajarannya belum baik. Yang kedua, istamir. Nah, yang kedua kompetensi profesional. Setelah kita menguasai kelas, menguasai peserta didik, yang berikutnya kompetensi profesional. Apa itu? Menguasai materi, al-maddah, menguasai materi. Jangan sampai begini, mahasiswa itu kalau saya ajar kadang-kadang ilmu hilahnya dipakai. Pak, kita kan katanya sebagai fasilitator, walaupun kita tidak pinter ya tidak apa-apa, kan fasilitator. Itu yang salah, tak bilang gitu. Fasilitator itu hanya satu fungsi peran dari sekian banyak peran guru. Guru itu satu sebagai pendidik, sebagai teladan, ya, sebagai mentor, sebagai
fasilitator, sebagai tutor, sebagai administrator. Anda jangan berkeluh hanya sebagai fasilitator. Lek Anda sebagai fasilitator terus bedani jenengan karo laptop opo? Lek hanya sebagai makanya kula mboten iso ngaji mboten napa-napa Ustaz. Kula setelno MP3. Ini salah. Saya ndak pinter ndak apa-apa Ustaz. Nanti kalau nggak bisa ngaji tak setelno YouTube. Ben ngaji karo Syekh Asudes. Loh ini yang salah. Berarti guru ndak punya kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu yang paling penting adalah menguasai materi. Misalnya ngajar tentang Ustadz itu enggak tahu ya materinya itu apa, belum tahu maksudnya itu kelas sifir apa, enggak hafal maksud saya ini kelas apa, nanti kita diskusi nggih pengurus nggih apa madahnya apa. Yang berikutnya nanti sekilas Ustadz pancingan dulu aja ini ya, nanti kita banyak diskusi. Istamir Ustadz, wah ini rodok gaya ya, kompetensi kepribadian. Yo ben ono foto nilai tahu duwe kanca rambutnya rodok bule. Ini bule beneran loh nggih. Bukan kayak Sule, Sunda bule. Atau Jale, Jawa bule atau Jale ya. Nah, itu kira-kira apa kompetensi kepribadian? Pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif. Nyun sewu. Kata pendeknya begini, kompetensi kepribadian itu Anda punya wibawa di hadapan peserta didik, di hadapan santri. Anda punya wibawa. Apa wibawa yang saya maksud? Ya Anda itu mantap, stabil, kemudian Anda itu percaya diri, bangga jadi guru. Itu kan kelihatan. Panjenengan kan yang sekarang jadi ustadz atau calon ustadz kan pernah melihat guru, kan bisa jenengan menilai itu, oh iki gak percaya diri ya, oh iki guru isinan. Jangan mulai salam sampai salam bukan dingklu ae. Lah ini kan ndak ditatap belas santrinya. Ini berarti kan kurang percaya diri. Ya ditatap wajah santrinya. Jangan sampai karena tawaduknya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim al-kalamu utawi kang den aring kalam huwa ya kalam al-lafdul lafat al-murakabu kang den sun al-mufidu kutur kang maidahi bil wad'i kelawan tesejo yakni ngarepaken sapa ingsun kei musannif anal kalama ing temasne endan nahwina indal monggo biro-biro ulama nahwu fal lafdu maqau dal fat iku ma barang kang ana iku mufidan halimadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki opo itu bukan pendidikan ya, ditatap, disawang. Kalau perlu indakum soal, apakah ada pertanyaan bimaddati dengan materi hari ini, itu lebih baik seperti itu. Apalagi ngajar anak-anak yang usia 4 tahun ya, 6 tahun, usia PAUD lah, anak usia dini, berat. Soalnya kalau ndak pernah punya pengalaman, nyuwun sewu, Pak Muson sing pinter niku, oleh ngaji takrib, orang mesti iso ngajar anak sifir. Karena nggak butuh pinter, tok, tapi butuh telaten, punya kemampuan manajemen kelas. Kiai wis sing wis apal alfiah itu kok ngaremburi, nek dereng nate ngajar anak sifir, enggak telaten. Ayo kita buktikan, Anda percaya? Sing wis apal alfiah kon ganti ngajar kelas sifir. Lah yo keduren ilmune. Wah yo ta. Lah ini itu. Tapi alhamdulillah saya itu sudah pernah pengalaman ngajar anak yang kecil sampai ngajar S3 sampun. Jadi saya sudah pernah ngajar model anak. Alhamdulillah saya jadi guru SMA 2 tahun. Ngajar S1, S2, S3 sampun. Ngajar anak-anak sing PAUD sampun. Sebab dulu saya dididik oleh abah saya sejak kelas 5 SD, saya wis ngajari Iqra. Ya karena di rumah ada santri ngaji, maka
abah saya dulu, mungkin itu caranya abah saya supaya saya itu duwe, kan gini, at-tariqatu ahammu minal maddah walakinnal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Mungkin supaya saya punya jiwa mendidik, mungkin niat orang tua saya. Jadi anak yang kecil-kecil wes sing guru Quran ngaji sama Mas Agus. Sejak kecil saya begitu, kelas 5 SD itu. Jadi saya itu ngajari anak-anak yang alif, ba, kemudian nyambung 2, nyambung 3. Jadi mental mendidik waktu itu sudah terbentuk sejak kecil. Lek mboten yo memang itu perlu uji coba latihan. Beda, saestu beda. Ngajar anak kelas sifir, ngajar anak kelas kitab. Lah kula ngajar sampean-sampean kan gampang. Sampean wis pinter pokoke wis lungguh meneng. Kelas sifir. Kelas Alma Aska. Oh ya. Nggih. Mulai ape dulang kudu pipis, kepalanya pusing, ya. Semacam-macam lah, perutnya sakit dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut, Istamir. Nah, kemudian kompetensi sosial. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial itu? Satu, indikatornya, ciri-cirinya objektif dan bersikap inklusif. Inklusif itu terbuka, tidak tertutup, terbuka menerima saran, terbuka dikritik. Itu juga perlu dimiliki oleh seorang ustaz, seorang pendidik. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi. Guru itu juga perlu punya kemampuan komunikasi yang baik, membangun komunikasi dengan komunitas, mudah beradaptasi. Nah, itu bagian dari kompetensi sosial. Wonten nyuwun sewu ndak di sini. Guru itu pinter, guru matematika, guru di sekolah-sekolah umum itu. Tapi begitu pulang ke rumah, gak tahu melok gelem melok roan neng RT ngadakan itu banyak. Itu guru pinter, kompetensi profesional, tapi nggak punya kompetensi sosial. Yasinan gak tahu teko, diundang tonggone lho gak teko. Rumangsane wis pegawai negeri PNS nyun sewu lho nggih. Wis hebat, tapi diundang gak tahu teko. Ini berarti pendidik yang kurang kompetensinya. Apa tadi kompetensi? Pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kompetensi sosial. Tujuan pendidikan yang paling akhir adalah to live together, untuk hidup bersama, termasuk mampu bergaul dengan masyarakat dengan baik. Lek wae roan melok roan, termasuk nanti kalau sudah berumah tangga, Anda jadi pendidik, Anda jadi ustadz, sealim apapun panjenengan, minimal lek ono temu warga yo teko. Lek ada ini, itu bagian dari kompetensi sosial. Istamir. Al-an nakis. Ya, masih kurang 1/4. Nah, lanjut, saya lewati. Lanjut. Wah, ini. Wah, ini penting ini. Sebagai satu ilmu penting. Kalau mau melihat bagaimana cara kita melihat pendidik atau karyawan kalau dalam konteks organisasi, itu dilihat dari 2 hal. Satu sikapnya, yang kedua hasil kerjanya. Oke, coba kita lihat sekarang. Kalau dia, kita tahu pun, kalau hasil kerjanya itu tinggi, sikapnya itu rendah, maka masuk kuadran yang paling atas, termasuk keras kepala. Hasil kerjanya bagus, tapi sikapnya rendah. Rendah itu artinya kerja tapi tidak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajak ngobrol. Ada kan seperti itu tipe orang keras kepala. Nah, yang berikutnya ada yang kedua, hasil kerjanya yo sedeng-sedeng misalnya, tapi sikapnya juga sedeng-sedeng. Nah, itu berarti caranya apa? Berikan karyawan waktu
waktu dan tentukan prioritas Anda. Tapi ada yang merah-merah itu. Nah itu hasil kerjanya rendah, sikapnya rendah, salah hire. Salah hire itu salah gaji, salah ngerekrut. Nah yang seperti ini biasanya ya tidak baik di konteks perusahaan. Nah yang seperti ini, nah karyawan yang ideal itu yang itu tadi, hasil kerjanya bagus, sikapnya juga tinggi. Tapi kita kan nggak iso golek yang di sini semua itu kan ya wangel. Pesen Gusti Allah. Nah ada yang hasil kerjanya biasa-biasa, sikapnya biasa-biasa. Ini masih bisa, atau sorry, hasil kerjanya biasa-biasa, sikapnya tinggi. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, ini santri-santri banyak yang seperti ini. Bagaimana caranya? Ya tinggal diinvestasikan untuk seneng kegiatan pelatihan, pengembangan diri. Tapi kalau yang ini hasil kerjanya rendah tapi sikapnya tinggi, bagus, niku salah rule. Rule itu apa? Dia salah mengambil contoh, salah mengambil mathalul a'la, salah mengambil idol. Jadi tawaduknya bagus, sikapnya bagus, tapi kerjanya pokoknya lek dikongkon nggih, tapi ndak kepanggih. Bijing roan nggih, pokoknya nggih. Itu sama dengan besok siap, tapi gak dilakoni. Nah, salah rule ini, model yang seperti ini. Next, lanjut. Nah, materi yang terakhir materinya, bukan slide-nya ya. Nah sekarang bagaimana membentuk workplace spiritualitas tempat kerja. Jadi supaya kerja kita kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Next. Pun next Oh ulangi yang nomor 2. Oke, saya akan membahas yang nomor 2. Ada sebagian pegawai, ada sebagian ustadz, ya, karena ini ustadz, yang tidak berbahagia dengan pekerjaannya. Ada sebagian pegawai yang nomor 2 aja, yang tidak bahagia dengan pekerjaannya, mudah bosan, tidak betah, malas ke pondok, malas ke kantor, berada di posisi yang nggak nyaman, apatis, dan akhirnya menjadi tidak produktif. Ini wonten apa mboten ya di sini itu ada pokoknya nggak seneng, nggak tahan. Lek jadi guru nanti yang SMP terutama, cirinya itu nggak punya ruhul mudarris, nggak punya jiwa keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka halaman 30 nak, buka. Mana ketua kelasnya? Saya sekretarisnya mana sini? Tulis di depan. Tulis. Ibu buka HP, dodolan jilbab, buka status. Sudah selesai, sudah. Lanjutkan halaman 31. Tulis lagi. Tulis mana? Buka story apa? Karena waktu sudah habis, lanjutkan PR halaman 33. Ini Anda sedang menyiksa murid Anda ini. Guru-guru yang model seperti ini. Nah, kenapa tidak terjadi proses pembelajaran di situ? Anda hanya ngasih PR, ngasih tugas. Anak yang seperti ini ya stres nanti kalau kemudian model mengajarnya, karena guru tidak punya jiwa mendidik. Anda harus merubah strategi Anda. Setiap kali masuk Anda yang inovatif. Kenapa kita nggak inovatif di ya beda? Kalau ngajar kitab itu inovatif ya gak oleh, ya, yes. Sesuai makomnya. Ini guru-guru yang SMP, okay? Yang inovatif, yang atraktif, yang menarik, menyenangkan. Ya, oleh ngajar ilmu balaghah ya yes ngoten nika ya. Nek takrib nggih ngoten, atraktif yang mboten saged. Sesuai makomnya. Kemudian ada hal-hal yang tidak perlu dipraktekkan. Ya. Terutama bab nikah, itu enggak usah. Ya itu makomnya. Yang lain maksud kula. Oke, next. Nah, niki yang penting untuk kita sampaikan.
Ada orang yang tidak tahu untuk apa dia bekerja selain hanya sekedar mendapatkan uang, keuntungan, mendapatkan upah. Bingung orang itu. Pokoknya aku lek kerja kudu cash and carry. Pokoknya aku mulai kudu oleh amplop. Pokoknya aku kudu oleh gaji. Wah, ada orang yang seperti ini. Mungkin karena tuntutan ya, kreditnya wis kadung kakean. Bojone njaluk macam-macam. Sehingga pusing itu. Kalau di kelas ndak mikir sing diajarno, mikir ngobjek. Ya apa aku. Itu yang disampaikan tadi oleh Abah itu ya. Jadi harus sudah lah kalau fokus, insya Allah nanti Allah ngasih rezeki min haitsulah ya diatur Gusti Allah itu. Nanti urusan yang seperti itu. Pokoknya ngajarnya benar. Cari barokah dengan ngajarnya. Banyak orang yang akhirnya, mohon maaf, ngobjek ke yang lain, ngajarnya tidak benar, ya tidak barokah. Saya itu. Koyok-koyoknya duitnya akeh. Tapi enggak barokah. Misalnya apa? Anaknya gampang loro, gampang nih rumah sakit, gampang ini. Tapi kok pendapatannya secara kalkulasinya, matematikanya wakeh. Tapi enggak itu. Ya barangkali kita ketika jadi guru itu enggak itu tadi, ya enggak barokah. Ya di kampus ya wadah yang gitu itu, ya ono. Ya, ono jenenge tok, tanda tangan. Tapi masya Allah, naudzubillah min tilka. Ya, naudzubillah min tilka. Pokoknya kita cari halalnya lah. Nah, cari halalnya bagaimana gaji kita walaupun sedikit tapi barokah. Ziyadatul khair. Rezeki kita barokah insya Allah. Nanti anak kita mudah-mudahan ditata oleh Allah. Sampai yang sekarang masih santri yang jadi ustadz juga begitu. Cari barokah. Supaya apa nasibnya nanti berubah. Gitu loh, ya. Didekatkan dengan pintu-pintu keberkahan tadi itu. Nah, kemudian orang menjadi tidak bahagia dengan pekerjaannya, akhirnya tidak merasa terhubung dengan orang lain. Akhirnya nggak merasa bagian dari lubabul fata. Merasa orang lain. Nah, ini tadi pesannya Abah juga ingin saya tahu kiti. Ustadz-ustadz yang sudah menjadi ustadz dari sini, panjenengan secara zahir dan batin harus sambung dengan lubabul fata. Next. Istamir. Lanjut. Lanjut. Kok diwaca dhewe iki. Nah, saya mau bicara tentang organisasi yang spiritual. Apa yang dimaksud dengan organisasi spiritual? Yaitu organisasi yang sudah mampu menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam proses kerja sehari-hari. Orang di dalam organisasi mengetahui dan memahami makna dari pekerjaannya, sehingga organisasi dilanjut dengan nilai kemanusiaan yang kuat. Jadi kita itu yakin betul bahwa ketika hadir di lubabul fatah itu, hati kita, fisik kita itu betul-betul ada spirit spiritual. Jadi ini maksud saya begini, ini agak dalam, ini ilmu tauhid. Kita itu kan sudah punya pekerjaan di luar, dan itu sudah jelas gajinya. Ini ilmu tauhid. Kita itu kan harus menggali sesuatu yang menarik datangnya rezeki yang lain. Kalau dalam bahasa teman saya itu, kita itu punya prestasi apa di hadapan Allah? Kita itu punya amalan andalan apa di hadapan Allah? Kok njaluk rezeki lebih? Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu menjadi mu'allim. Menjadi mu'allim. Menjadi mudarris. Supaya ini yang didasari, Pak Arifin ini kan dosen juga di UIN. Tapi Pak Arifin pernah cerita ke saya, kenapa sekarang Pak Arifin itu masuk P3K? Ya, P3K itu mirip pegawai negeri. Kemarin katut, padahal anaknya sedang sakit, S3-nya juga lagi rebjek. Pak Arifin sadar, iki barokai ngajar di lubabul fata. Jadi ada ceruknya itu loh. Ada ceruknya.
ojo kabeh munjung, ada harus dijuglangi supaya kalau air hujan turun masuk. Loh, ini yang kadang-kadang tidak disadari. Kita punya usaha, oke. Nah, usaha itu kan sudah kelihatan. Nah, harus ada juglangan, ceruk yang kita gali. Supaya nanti ini loberane masuk ke sini. Termasuk mendatangkan rezeki yang lain itu dengan ini. Harus ada ibadah-ibadah yang ikhlas. Misalnya, kula jenengan lek Dawud kan gak patek kuat. Sinten? Sing Dawud. Kanca kula sakniki duwe 4 perusahaan. Duwe rumah sakit di Gubeng. Kemarin saya cerita ke saya, habis uang 100 miliar bangun rumah sakitnya. Karena ada ceruknya itu. Alhamdulillah, qad hadara Ustaduna Khazin. Hajinya 3 kali. Fadal. Saya itu mau mengakhiri, saya itu nunggu jenengan. Pokoknya Pak Ustadz Khazin hadir, saya akhiri. Ya. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada kerja ikhlas itu yang kita amalkan di sini, mudah-mudahan menjadi ceruk kita untuk yajlibur rezeki, mendatangkan rezeki yang lain. Terus Kang, next supaya cepat habis materi saya. Wes langsung. Nah, terus. Nah, pun ini. Hop, ini terakhir. Kalau gambarno karo hati. Nah, kira-kira gambari hati lah. Lek mboten percaya nggih jenengan buka dhewe. Jadi ada 4. Kalau mau Lubabul Fattah menjadi organisasi yang unggul, jeruni tengah jeduk-jeduk yuk. Yang pertama, learning organization. Orang yang ada di sini itu harus learning organization. Semuanya kudu gelem meningkatkan kemampuan diri. Expand your capacity. Ojo merasa wis cukup ilmuku. No, itu alamat organisasi yang akan tidak berkembang. Ya, learning organization, organisasi pembelajar. Lek terjemahno Indonesia, jenengan kok bingung aku ngomong Inggris. Learning organization itu organisasi pembelajar. Kalau sing merasa wis aku cukup ilmu, kalau yang kedua, supaya organisasi nanti menjadi unggul, manajemen mutu, manajemen kualitas. Anda harus berkualitas, pengelolaannya harus berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga, workplace spirituality. Harus ada spiritualitas tempat kerja. Aku ning kene enggak hanya tapi memaknai kerja kita. Ya Allah, mudah-mudahan datangnya saya di Lubabul Fattah ini menjadi amal yang panjenengan catat sebagai amal yang ikhlas dan mendatangkan rizki dengan jalur yang lain. Saya setuju ini. Mudah-mudahan yang petaninya panen, yang nandur iwak panen, yang punya kos-kosan kos-kosane kata panen. Ustadz Ali amin. Beliau punya dua-duanya, tiga-tiganya. Ya duwe sawah, duwe wedhus. Lantai, insyaallah. Ya. Nah, itu insyaallah menjadi keunggulan Jangan salah satunya mati. Lek salah satunya mati berarti jantungnya selesai, berhenti. Manajemen mutunya bagus tapi orang di dalamnya tidak mau belajar. Ya nggak bisa. Atau manajemen mutunya bagus, orang di dalamnya mau belajar tapi tidak punya spiritualitas. Pokoknya niatnya mau golek duit, oleh gaji golek duit. Ini. Nah, tiga-tiganya mudah-mudahan menjadi ruh kita, ruh dalam perjuangan. Mudah-mudahan pokoknya awake dhewe semuanya dapat barokah ya, barokah, sehat semuanya. Saya kira itu saya berikan kesempatan beberapa untuk
Tanya jawab dulu atau sekalian Ustaz Khazin ngasih materi? Saya dulu ya. Ya sedikit aja tanya jawab sebentar. Tadi karena Ustaz ada ziyadatul waktu anifan ya karena tadi. Monggo. Ya, memasuki mungkin kami berikan waktu 15 menit untuk dan nanti dipimpin oleh Ustadz Dr. Haji Khazin MAG. Kami persilahkan. Mau sharing ya, sharing pertanyaan itu ada bantu itu mic-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara membangun dan menjaga wibawa sebagai seorang guru, apalagi jika anak didiknya itu berada seumuran dengan kita yang apabila di luar majelis ilmu itu kita seperti teman biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Jangan satu. Ustadz sini harus pede-pede, berani-berani ya. Karena katanya begini, orang yang bertanya berarti berpikir. Nah, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, jangan-jangan tidak ada yang berpikir. Antum fi zawiyah hunaka al-yamin, sahibatul yaminah. Ashabul yamin, ashabul shimal. Bukan Quran loh, habis makan elek nanti ya. Fadal, pengurus. Ahunaka as'ilah? Is there any question from you, all of you, at the right place? Mafi? Insyaallah. Haya kitun itu malu-malu kucing. Fil amam. Fadal. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya seputar organization. Jadi seorang pemimpin atau leadership di sebuah organisasi menangani bawahannya, bawahannya yang tidak bisa, yang sulit diajak untuk berdiskusi, diajak untuk itu tidak ada. Itu bagaimana solusinya mengatasinya itu? Masya Allah. Oke, thank you. Ada leader, ada leadership. Saya sedikit benarkan. Kalau leadership itu kepemimpinan. Jadi adjektif itu naat. Tapi kalau leader itu noun, kata benda, orangnya. Nah, fa'ilnya namanya leader. Jangan leadership. Leadership berarti kepemimpin. Right. Oke. Ada pemimpin, nah, ada isim fa'il. Saya jawab dari pertanyaan Ustazah siapa namanya? Farah. Farhana. Ustazah apa? Madah apa? Oh, Al-Quran. Alhamdulillah. Oh, nggih. Bagaimana mengajar anak atau peserta didik yang seumuran dengan kita? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Saya itu ngajar S3, saya dosen S3 termuda di UIN Tulungagung. Sejak tahun 2015, sejak S3 dibuka, ini ada saknya Pak Haji Khazin. 2015 saya dosen S3 termuda. Murid-murid saya iku luwih tuwek kabeh, rata-rata kepala dinas, kepala ini ya. Bahkan ada yang satu letting, yang dulu teman saya S1, S2 nya murid saya. Ya apa terus? Koncoku S1, untung saya dulu tidak pernah berhutang.
Oleh pernah berutang kira-kira aku gak pede. Itu teman saya S2 mahasiswa saya S2. Bahkan ada banyak. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu al-kafaah, kompetensi. Jenengan itu bisa pede ngajar dengan orang yang selevel, bahkan di atas jenengan secara usia. Kalau jenengan itu menguasai materi, Anda punya kompetensi. Kompetensinya minimal, kompetensi profesional. Anda menguasai madahnya. Bahkan Anda setengah hafal dengan madah itu, maka Anda selesai sudah di persoalan yang pertama. Neredeknya itu selesai. Ya. Misalnya kalau Ustadz Khozin kan memang beliau memang ahli bahasa Arab ya. S1, S3-nya itu memang bahasa Arab. Walaupun wajhuhu kaljawi ya. Ya memang wong Jawa, tapi beliau itu S1, S2, S3 bahasa Arab. Kira-kira beliau itu kalau wahing itu ya bahasa Arab. Saya juga astagfirullah. Alhamdulillah itu ya. Ya walaupun anfunnya masih Jawa ya, tapi beliau S1, S2 bahasa, S3-nya bahasa. Kita doakan juga beliau segera jadi profesor bidang bahasa Arab ya. Nah, itu caranya kuasai materi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Jadi jenengan itu kudu pede. Bagaimana menanamkan pede? Menanamkan pede itu banyak caranya. Anda harus punya jam terbang. Lek dereng punya jam terbang itu memang nyekelmi gemeter. Gemeter pertama itu enggak apa-apa. Ya, nanti biarkan itu mengalir, nanti 5 menit berikutnya Anda akan mengalir. Wong ketemu di bawahnya saja kalau ilmunya tidak dikuasai gendandap kok. Makanya saya setuju dengan Gus Baha. Kata Gus Baha, ciri orang alim itu 2. 1, gurune kudu alim, sing nomor loro muridnya kudu alim. Itu kata Gus Baha, itu orang alim. Sebab kenapa gurunya harus alim? Dia itu kalau mau menghadap gurunya sorokan iku neredek, berarti harus mutolaah sebab gurune alim. Lek ape ngajar alim, jadi lek ketemu gurune yo neredek ngajar gak iso asalan sebab apa? Muridnya alim. Itu yang terjadi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya nggih niku Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Nggak ada muridnya niku alim sinten? Imam Hambali. Imam Hambali gelare Al-Hafid. Wong sing apal 300.000 hadis. Kalau di kitab Minhatul Mughis wong sing apal 100.000 hadis. Ya apa terus? Jadi gurune ku alim. Nek apa ngajar Imam Hambali muridnya hafal 300.000 hadis. Ya apa tuh sampai ngawur? Kan yo ini mutalaah tenanan. Makanya kalau saya mendengar ada ustadz apa ngulang takrib sinau ping 3, berarti keren ustadz ini. Berarti santrinya alim. Santrinya alim. Kalau ustadz sampai tidak persiapan, berarti muridnya nggak paham. Sepawai ngawur aja mandu. Nah ini belum alim. Jadi caranya begitu. Ya, jenengan harus alim dulu, harus mutolaah yang banyak supaya pede. Yang terakhir, pertanyaan yang bagus juga. Kita sebagai leader itu bagaimana kalau bawahannya nggak mau bergerak? Nah, jenengan itu kan belajar menjadi leader, belajar berorganisasi. Ada 7 gitu ilmunya itu. Bukunya namanya The Art of Leadership, seni memimpin. Aku sampean ke rumah saya tak pinjami bukunya, wacoan sampai entek. Penulisnya Daniel L. Paz, jenenge Kemenggris itu. Apa satu caranya? Seorang pemimpin yang baik itu adalah yang senantiasa menyampaikan visinya, cerita visinya. Kita kesana, kita mau kesana, itu ojo bosen.
Jenengan lek ngomong sepisan dientai bosen ndak bakal jadi pemimpin. Ayo Ronos, aku nyapo ramu. Oh berarti ndak bakal jadi pemimpin. Anda itu harus terus mempengaruhi orang sampai di alam bawah sadarnya itu Anda terngiang-ngiang. Oh berarti Anda pemimpin. Tapi lek Anda sekali dua kali dintai langsung, oh berarti Anda bukan tipe pemimpin. Ya, berarti bukan tipe climber, tapi Anda itu tipenya quitter, penyerah. Climber itu pendaki gunung. Nah, pendaki gunung itu ada 3 levelnya. Ada quitter, gampang nyerah, wis kesel leren. Yang kedua, tipe chamber. Lek merasa aku di titik aman leren, atau tipe climber. Selama saya belum bisa menaklukkan Everest, aku nggak akan selesai. Itu yang paling ideal, yang paling bagus. Nah, jenengan yang pertama itu ya. Jadi belajar supaya kalau dintai orang sekali aja langsung motong. Yang kedua, seni memimpin. Seni memimpin itu yang kedua, mengkritik secara pribadi, memuji di depan umum. Itu juga seni memimpin. Mengkritik secara pribadi, memuji di depan umum. Wong iki umumnya seneng dipuji apa seneng dilokne? Dipuji. Senajan jarine wong lanang iku gombal. Nah, tapi seneng dipuji. Istri saya kadang-kadang sering saya tanya, Mi, sampean senang wong lanang jujur apa pembohong? Jujur, tapi begitu jujur kan juga enggak senang juga. Kalau jujur misalnya gini, jilbabe kuning, bajune merah, roke ijo, sepatune coklat. Nek aku jujur, Mi, sampean koyo ombol-ombol, ya mesti ngamuk. Mas, mestinya harus rada mbujui gombal. Wah, keren Mi, ini baju tren 2030. Tabrak-tabrak. Ini rada. Nah, memimpin kadang-kadang perlu ilmu gitu itu. Jadi memuji di depan umum, mengkritik secara pribadi. Ya kritik jaluk dewi. Kang, Mas, sampean sing iku gak bener. Tapi memuji di depan umum. Wah, apik didik diapresiasi. Itu seni memimpin. Yang ketiga, yang terakhir, sing selanjutnya kapan-kapan ya, Kang. Memang waktunya terbatas. Yang ketiga adalah penuhi harapan karyawan, penuhi harapan bawahan. Itu biasanya mudah diikuti. Harapan bawahan itu apa? Itu dipenuhi. Minimal kebutuhan dasarnya. Pondok Lubabul Fatah ini untuk urusan fisiologis luar biasa. Saya akui. Semua ustadz mari ngajar diparingi dahar. Ono acara dikei jajan. Digo mulai berkatan. Coba jenengan wis piro kopi, gurung teh iku, rejo. Coba. Jenengan nyuwun sewu, umpami kiai ini jenengan. Iso nglakoni ngoten jenengan. Kira-kira wis rejo wae ngirit. Lek iso rejone sing anu separo. Lek ana merek sing separo rejo. Itu bagian dari seni memimpin. Makanya nanti ya diam-diam ya saya tulis nanti itu. Ya, siapa Ki Haji Muhammad Saiful menjadi salah satu. Insya Allah kalau itu nanti turun. Nah, di antara 10 tokoh yang akan saya tulis sebagai insya Allah kalau Allah menakdirkan umurnya didoakan nggih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.